وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين والحمد لله. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia kepada kita, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu tanpa izinkan Allah taala melakukan segala aktivitas kegiatan kita berkhusus dalam rangka ibadah kepada Allah taala. Kemudian kita masih melanjutkan bahasan lalu dari kitab Masalah Ibadah kajian daripada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, cara daripada Munabihat Sayyidat Yamin Ma'ad Al-Sayyidat Yamin Ma'ad daripada Syekh bin Hajar Asqalani rahimahullah wa Allahumma nafa'an bidharin amin. Dimana pada kesempatan terakhir kita sudah sampai pada maqalah yang kelima dari Khumasi, dari Mau'izah yang terdiri dari 5 perkara. Karena kita masuk pada al-maqalatus salisah, maqalah yang ke-6. An Utsman radhiyallahu anhu, dari Utsman radhiyallahu anhu, khamsun hunna min alamatil muttaqin. Ada 5 perkara termasuk tanda-tanda orang-orang yang bertakwa. Dan di situ diriwayatkan ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yablughal abdu ay yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sun. Hadaran mimma bihi ba'sun rawahu Tirmidzi wal Hakim. Lan yablughal abdu, tidak akan mencapai hamba itu an yakuna minal muttaqin, untuk menjadi termasuk orang-orang yang muttaqin, hatta yada'a, sampai dia meninggalkan ma la ba'sa bihi, sesuatu yang tidak ada berbahaya di situ, hadaron, karena waspada, kehati-hatiannya, mimma bihil ba'su, terhadap sesuatu yang di situ ada bahaya. Riwayat Tirmidzi dan Imam Hakim. Ini orang yang bertakwa tidak mungkin mencapai hakikat takwa sampai dia meninggalkan apa yang halal, apa yang boleh, yang tidak ada madharat, tidak ada dosa. Karena dia khawatir kalau itu menjerumuskan dia kepada dosa. Jadi orang bicara, jagongan dia bicara kalau hidup, itu sebenarnya tidak dosa selama tidak ada maksiat, tidak ada dusta, tidak ada. Tetapi para aulia atau orang yang wara itu meninggalkan itu kalau tidak ada perlunya. Takut kalau yang memang tidak dosa tadi bisa menjerumuskan dia kepada yang dosa. Awaluha, yang pertama di antara 5 tanda orang yang muttaqin tadi, alla yujalisa illa man yasluh ad-dinu ma'ahu wa yaghlibul farja wal lisan. Dia tidak duduk kecuali bersama orang-orang yang bisa menjadi baik agama itu bersama mereka, bersama orang itu. Tidak duduk kecuali dengan orang-orang yang memang dia bisa menjadi baik agamanya bersama orang-orang tersebut. Dan bisa yaghlibul farja, bisa mengalahkan kemaluannya dan lesanya. Jadi ayyamna'ahuma, mencegah keduanya, kemaluan dan lesanya, daripada fudulul jima wal kalam, daripada kelebihan jima dan bicara. Ini terutama di 10 terakhir ini yang diceritakan Rasulullah SAW itu karena yashuddu mi'zarah, Rasulullah SAW itu mengikat sarungnya. Bagian menafsirkan bagian sarungnya dalam arti tidak mengumpuli daripada istrinya, karena lebih fokus kepada
ibadah kepada Allah SWT. Ya memang halal, selama istri itu halal, cuma ada saat-saat di mana dia dituntut di situ lebih fokus, terutama di 10 hari terakhir umpama. Juga diantaranya juga ketika dia i'tikaf, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kamu kumpul istrimu itu sampai kamu dalam keadaan i'tikaf di masjid. Ini i'tikaf maksudnya mau mampir ke rumah, nyambi akhirnya. Jadi kumpul sama istri, tak balik ke masjid istalis, yang lupa. Wasanihan yang kedua, kita asobahu syai'un azimun minad dunia yarahu wabalan. Yang kedua adalah orang yang apabila syiddatan li su'il akibah, yang kedua, apabila dia ditimpa sesuatu yang azim, sesuatu yang besar daripada dunia, yaitu melihat bahwa itu sesuatu wabalan, sesuatu siksa, sesuatu bala. Dan dia jangan duduk dengan orang yang sifatnya seperti itu kan tadi, la yujalis. Jadi kalau perkara dunia dia merasa itu wabalan. Kita sebut syai'un qalilun min ad-din ightamma dzalik. Apabila dia timpa sesuatu sedikit daripada agama, dia itu sumpah dengan itu. Ayat takut ada dzalika ribun azim. Dia meyakini bahwasanya, jadi kalau dia mengenai idza asabahu syai'un azimun min dunia, kalau dia mendapatkan sesuatu atau menimpa dia mendapatkan sesuatu daripada sedikit, sesuatu yang besar daripada dunia, dia lihat itu sebagai wabalan, sebagai musibah. Artinya orang itu menganggap dia meski dapat banyak dari dunia, dianggap itu sebagai justru bukan keuntungan tapi musibah. Tapi kalau dia asobahu syai'un qalilun min ad-din ightamma, jika dia memperoleh sedikit dari agama, dia merasa itu kesumpakan karena takut ada dzalika ribun azim. Dia meyakini bahwa itu adalah keuntungan yang besar. Artinya kalau dia ditimpa sesuatu, bisa jadi musibah dalam masalah agamanya itu sedikit, maka itu dia rasa kalau dia tidak diuji agamanya, maka itu merupakan satu keuntungan yang besar. Atau dia merasa kurang dengan yang sedikit itu daripada agama, dan dia merasa yang banyak dari dunia itu sebagai musibah bagi dia. Kalau kita kan tidak, ya kita dapat banyak daripada dunia itu malah kita anggap itu sebagai keberuntungan. Agama itu malah kita anggap sebagai itu, kalau dapat sedikit saja kita sudah merasa puas. Khomiswa yang kelima, yang keempat, warabiwa la yamla batnahu minal halal khaufan min an yukhalitahu haramun. Dia tidak memenuhi perutnya dari yang halal, maksudnya tidak terlalu penuh daripada yang halal karena takut kalau yang halal itu masih tercampur dengan yang yukhalitahu haram, tercampur dengan yang haram. Kama bil hadits al-mutaqaddim. Soalnya dalam hadis yang telah lalu, yang menjaga kalau perut itu dipenuhi dengan yang halal, itu merupakan satu wadah yang paling dibenci adalah ketika perut itu penuh dengan yang halal. Khomiswa yarun nas kullum qad najau wa yarun nafsu qad halakat. Dan yang kelima, orang itu memandang semua orang itu sudah selamat daripada kecelakaan, ikhlasu minal halak, selamat dari kebinasaan, dihusni muamalatihim ma Allah, karena bagusnya muamalah mereka kepada Allah, hubungan mereka dengan Allah SWT. Wa yara nafsu qad halakat, dan kesangan dia memandang dirinya binasa, ai bidzambi, dengan dosa dia, disui muamalah, karena buruknya muamalah dia kepada Allah SWT.
Jadi dia melihat bahwa manusia itu telah selamat, cuma dirinya saja yang celaka. Sehingga tidak timbul daripada ujub. Kalau bagian disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Laqala ahadukum halakan nas bahwa ahlakum au kama qala." Kalau seorang itu mengatakan manusia ini sudah binasa, maka dia orang yang paling binasa. Ini maksudnya ketika dia mengucapkan itu dengan menganggap kalau dirinya itu selamat, itu berarti dia sudah bangga dengan dirinya. Alhamdulillah min dzalik. Wal muqallatu sabi'ah dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bakal wajah. Jadi yang tadi itu jangan kamu duduk katanya. Termasuk alamat orang bertakwa itu, ini orang itu kalau dia tidak duduk kecuali dengan orang yang sifatnya suci tadi. Orang yang agama itu menjadi baik. Ya, kita duduk dengan orang yang memperbaiki agama kita. Merasa kalau dia mendapatkan daripada dunia yang banyak, dia merasa itu sebagai musibah. Dan dia mendapatkan sedikit daripada perkara agama, dia bisa melakukan ketaatan, itu dia anggap itu sebagai keuntungan daripada perkara agama itu. Dan tidak memenuhi perutnya dengan yang halal karena takut terjerumus pada yang haram. Dan juga dia melihat manusia itu, memandang bahwa manusia itu semuanya selamat, ya, kecuali dirinya. Maka dirinya ini, dia melihat dirinya itu binasa dengan dosanya. Kemudian makalah yang ke-7 dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu, "Laula khamsu khisal la sara nas kulluhum shalihin." Seandainya bukan karena 5 perkara, ay sifatun madmumah, seandainya bukan karena 5 perkara dari sifat yang tercela, pasti akan menjadi manusia itu semuanya soleh. Semua manusia itu akan menjadi orang yang soleh, seandainya bukan karena 5 perkara. Ay khalisina min kulli fasad, jadi lepas dari segala kerusakan. Awalwa al-qana'atu bil jahri. Yang pertama, qana'ah, ridha, ay ar-ridha bil jahri, terhadap kebodohan. Jadi ada ilmu bidin, ini dengan tidak adanya pengetahuan tentang agama. Tidak adanya pengetahuan tentang agama. Ya, itu jadi orang seandainya bukan karena 5 perkara ini, orang akan jadi baik semua. Artinya karena 5 perkara inilah orang itu tidak jadi soleh. Salah satunya yang menyebabkan orang itu tidak soleh itu tadi, merasa puas, merasa senang dengan ketidaktahuan dia terhadap agama. Tidak ngerti terhadap agama, dia tenang saja. Tapi ketinggalan info tentang dunia, dia repot. Ini yang merusak orang sehingga tidak menjadi orang yang soleh. Kemudian Ruwiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Allah yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Rasul bersabda SAW, Allah itu membenci setiap orang yang ngerti tentang masalah dunia tetapi jahil tentang masalah akhirat. Riwayat Imam Hakim. Dalam Quran itu, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya hum 'anil akhirati hum ghafilun. Dalam surat Ar-Rum, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, mereka cuma mengerti tentang urusan dunia saja. Hum 'anil akhirati hum ghafilun, sedangkan mereka lalai daripada perkara akhirat. Atau dalam ayat yang lain itu, dzalika mablaghuhum minal ilm. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Wa'arid, dan memang betul Allah menyuruh kita untuk menjauhkan diri dari orang yang seperti itu. Surah An-Najm, wa'arid amman tawalla an dzikrina. Berpalinglah kamu daripada orang yang tawalla an dzikrina, yang berpaling dari mengingat kami. Atau walam yurid illal hayatad dunya, dan dia tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Itulah batas pengetahuan mereka daripada ilmu. Jadi mereka hanya mengerti masalah
Itu ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, mereka hanya mengerti zahir kehidupan dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, sedangkan mereka daripada akhirat mereka lalai. Wa 'ala man tawalla dzikrina wa lam yurid ila hayatid dunya dzalika mablaghuhum min, itu batas mereka daripada ilmu. Inna rabbaka huwa a'lamu biman sabila wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa huwa a'lamu man ihtada. Allah lebih tahu siapa yang tersesat daripada jalannya, dan Allah lebih tahu siapa yang mendapat petunjuk. Jadi Allah itu membenci orang yang mengerti tentang perkara dunia tapi jahil tentang perkara akhirat. Waruya Rasulullah SAW, dan diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dzambul alim dzambun wahidun wa dzambul jahil dzambani." Dosanya orang alim itu cuma satu dosa, tapi dosanya orang alim itu satu dosa. Dosanya orang jahil itu dua dosa. Dosa karena itu dia dosa, dan dosa karena kebodohan dia nggak ngerti kalau itu dosa. Jadi dosanya orang jahil dua, dosanya orang alim satu. Tapi di riwayat yang lain malah orang alim itu lebih berat karena dia ngerti tapi melanggar. Orang jahil malah tidak ngerti. Maka tidak bertentangan dua hadis ini, karena yang dikatakan orang alim itu lebih berat karena dia ngerti, sedangkan orang jahil itu jahil yang ma'dzur, jahil yang memang diberi uzur. Nah ini jahil yang tidak diberi uzur, dia hidup di tengah-tengah ulama. Jahil ma'dzur itu jahil, orang jahil itu hidup di umpama di Papua, pedalaman, tidak ada ulama, dia tidak ngerti, itu pantas. Jadi jahil yang hidup di tengah ulama tapi dia tidak mau belajar. Nah ini jahil maghrur. Itu dosanya double. Dosanya dia maksiat, dosa dia karena ketidaktahuan dia. Artinya ketidaktahuannya itu tidak dimaafkan oleh Allah SWT. Karena tidak ada alasan dia tidak tahu. Karena dia hidup di tengah-tengah ulama. Termasuk jahil maghrur yang dimaafkan itu adalah orang yang baru masuk Islam. Tuh mungkin maklum lah dia belum mengerti kalau dia baru masuk Islam. Jadi dua itu yang dimaafkan kejahilannya. Orang yang tidak mengetahui baru masuk Islam sama hidup jauh dari ulama, itu dimaafkan, kejahilannya dimaafkan. Tapi kalau dia hidup tengah-tengah ulama atau dia sudah lama masuk Islam kok masih tidak ngerti, ya ini jahil maghrur. Maghrur ini tertipu dengan kejahilannya, dia tertipu dengan kejahilannya. Kemudian wal hirs ala dunia. Jadi ada 5 perkara yang seandainya tidak ada 5 perkara ini orang bakal jadi soleh. Pertama, ridhonya dia dengan kejahilan tentang agama. Ini yang membuat orang rusak, karena dia merasa ridho, dirinya nggak ngerti tentang agamanya, dia tenang-tenang saja. Yang kedua, al-hirs ala dunia, rakus terhadap dunia. Waliyadzubillah. Ru'ya Rasulullah SAW, diriwayatkan Rasulullah bersabda, "Az-zuhdu fid dunya yurihul qalba." Zuhud terhadap dunia itu bisa menenangkan hati. Orang zuhud terhadap dunia tidak terlalu ambisius terhadap dunia, yang bersyukur atas apa yang Allah berikan, itu tenang hatinya. Orang yang lihat itu, melihat ini terus tidak ada puasnya, terus dia akan kejar. Antar rumah mobil sampai ke kuburan baru puas. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab, dan tidak ada yang menutup jauh rongga tubuh Bani Adam kecuali tanah. Kalau sudah tanah baru sudah puas, sudah berhenti. Itu sifat manusia. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Manusia itu suka kepada kebaikan. Al-khair ini mal, mual. Manusia memang itu tabiat manusia. La syadid, sangat senang kepada al-khair, kepada harta, kepada dunia. Terus wal badana, jadi tenang hatinya dan badannya. Orang yang zuhud terhadap dunia itu tenang hatinya dan badannya, karena dia tidak ambisius. Wa raghbatu fiha tutibul qalbal badan. Sebaliknya, cinta kepada dunia itu memayahkan hati dan badan, memayahkan pikiran dan badan. Terus dia mikir, tetangganya dia, temannya begini, dia terus tidak ada puasnya. Itu akan membayangkan dia punya badan sendiri dan dia punya hati. Dia punya badan karena hatinya sudah
terdorong dengan dunia, hanya dia berlomba-lomba, hanya badannya dia gunakan untuk mengejar itu tadi, hanya capek, hatinya capek badannya. Riwayat Tabarani. Waruya Rasulullah SAW diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, nikmati daru ad-dunia liman tazawwada min al-akhirati, atau dia rombah. Sebaik-baik rumah, sebaik-baik tempat itu adalah dunia bagi siapa? Liman tazawwada, bagi orang yang mengambil bekal mina dari dunia tadi, li akhirati, untuk akhiratnya. Orang yang mengambil bekal pada dunia untuk akhirat. Atau yurdiya robbah, sampai dia ridho kepada Tuhan, sampai dia membuat ridho Tuhannya. Yurdiya robbah, membuat ridho Tuhannya. Jadi sebaik-baik tempat itu adalah dunia bagi orang yang mengambil bekal dari dunia untuk akhirat. Maka dunia ada sebagai baik-baik bekal, yaitu mengambil di dunia hasanah untuk menuju wafil akhirati hasanah. Digunakan dunia yang hasanah itu untuk mencapai akhirat yang hasanah. Apa dunia hasanah? Yaitu harta yang baik, yang justru dia makin lalu dia makin gunakan harta itu untuk kebaikan, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh-solehah, pasangan hidup, istri, suami yang soleh-soleh, itu di dunia hasanah. Itu di dunia hasanah. Di dunia itu ya memang tidak semua jelek, tapi jangan kemudian itu dijadikan sebagai dalih untuk mengejar dunia. Ya tadi yang penting kita tidak tamak, yang penting kita tidak rakus. Ya. Dan memang buktinya kalau dia mencari dunia untuk akhirat, buktinya adalah ketika dia dapat, dia digunakan untuk itu, dia konsekuen dengan dia punya niat. Dan kalau saya niat cari dunia untuk akhirat, tapi habis itu lupa, nah ini berarti omdong, cuma omong doang. Apa? Omong doang saja. Pakai tunggal, ini atau ya pakai tunggal, semua bisa. Kalau cuma niat saja, saya mau cari ini, tapi hanya lupa. Kemudian bisa tidak sebaliknya, sejelek-jeleknya tempat itu darul dunia, adalah dunia. Liman saddatu an akhirat, bagi siapa-siapa yang dicegah oleh dunianya tadi, dihalangi oleh dunianya tadi, yang mana dunia menghalangi dia dari akhiratnya. Pokok sorot bi ridho rabbi, dan menteledorkan dia dari mencari ridho Tuhannya. Ya, kalau dunianya itu justru menteledorkan dia dari mencari ridho Allah Taala, menghalangi dia daripada akhirat. Itu sejelek-jelek. Jadi dunia bisa jadi tempat yang baik, sampai-sampai saking baiknya dunia itu tempat yang baik bagi orang yang beramal soleh. Sampai orang soleh itu karena nikmatnya bangun malam, nikmatnya duduk bersama orang-orang yang soleh, mereka sampai mengatakan, sungguh inna ahlal jannah law kana ahlal jannah mislama nahnu bi aisyin thayyib, kata mereka. Seandainya saja penghuni surga itu merasakan nikmat yang kita rasakan sekarang dari bangun malam, sungguh mereka berada dalam kehidupan yang baik. Sampai mereka mengatakan begitu. Seandainya penghuni surga merasakan yang kita rasakan ini, kata mereka, dengan lezatnya mereka merasakan ketika bangun malam sore, sungguh mereka berada pada kenikmatannya, padahal mereka masih di dunia. Wasyaihu bil fadli, termasuk hal yang merusak orang, menggagalkan dia jadi orang soleh adalah sifat asyuh, sifat bakhil bil fadli, terhadap kelebihan. Ay al-bukhlu bima zada hajat, ini pelit terhadap apa yang lebih dari hajat, keperluan dia. Bidzalikal waqt, di waktu itu. Dan syuh ini sering juga diartikan sebagai bakhil terhadap apa yang di tangannya orang, itu syuh. Kalau bukhul itu masih pelit terhadap apa yang dia punya, dia tidak mau beri orang atas apa kelebihan yang dia punya, itu bakhil. Tapi kalau sudah syuh itu jangankan dia tidak ngasih orang, dia juga kepingin orang itu jangan ngasih, supaya orang lain juga jangan, itu syuh. Ini lebih parah daripada bakhil, kedekut. Atau kikir. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Dalam bahasa Quran begitu. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Orang yang bakhil dan menyuruh orang lain untuk bakhil.
Makanya dikatakan umayyuka syuhha nafsihi fa ulaika humul. Siapa orang yang dijaga daripada sifat syuh pada dirinya, berarti itulah orang yang beruntung. Dan dikatakan dalam hadis yang lain oleh Rasulullah SAW, muhlikat, ada 3 yang membinasakan orang: syuhun muta', wa hawan muttaba', wa ijabul mar'i bi nafsi. Ada 3 perkara yang membinasakan manusia: syuhun muta', sifat bakhil yang ditaati; wa hawan muttaba', sifat ini hawa nafsu yang diperturutkan; dan ketiga, ijabul mar'i bi nafsi, ujubnya orang dengan dirinya. Ujubnya orang dengan dirinya sendiri. Wariya fil amal, yang ke berapa? 5 ya. Riya fil amal. Oh, yang keempat. Yang terakhir itu ijab bi ra'i. Jadi ada 5 perkara yang seandainya tidak ada 5 perkara ini orang bakal jadi soleh. Seandainya tidak ada 5 perkara ini orang bisa jadi soleh. Pertama tadi itu ridho terhadap kejahilan tentang agama. Dia senang dirinya jahil terhadap agama, itu ridho. Ini sifat yang merusak, menggagalkan orang jadi orang soleh. Dan orang tidak ngerti tentang apa? Sesuatu yang menyelamatkan agamanya dia tidak paham. Alhamdulillah. Yang kedua, hiris dan yaitu tidak ngerti kalau dirinya tidak ngerti. Orang yang la yadri annahu la yadri. Jadi tidak ngerti kalau dirinya tidak ngerti. Ini orang yang jahil dan maka jauhi. Qanaah terhadap kejahilannya. Kalau qanaah terhadap dunia itu terpuji, qanaah terhadap jahil ya dia nerima terhadap kejahilannya tentang agama. Kedua, hirs pada dunia, takut pada dunia. Yang ketiga, syuh tadi, sifat bakhil. Yang keempat, riya. Riya bil amal. Tarkul ikhlas, ini meninggalkan ikhlas bil amal dalam amal bimulahadzati ghairil lahi, dengan perhatian selain Allah pada amal itu. Dengan mencari perhatian selain Allah dalam amal. Berbuya Rasulullah SAW diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, asyadun nasi adzaban yaumil qiyamah, orang yang paling keras azabnya nanti pada hari kiamat adalah man yuri nasa anna fihi khairan wa la khaira fihi, orang yang memperlihatkan kepada orang lain bahwa fihi pada dirinya terdapat kebaikan padahal dia tidak ada kebaikan padanya. Ya Alhamdulillah. Rawahu Dailami, riwayat Imam Dailami. Dia menyangka bahwa memperlihatkan kepada orang lain bahwa dirinya itu ada kebaikan padahal tidak ada sejatinya, cuma pura-pura. Ini dia. Kalau man aron nasa fawqa ma inda bil khusya' fa huwa munafiq. Siapa yang memperlihatkan kepada orang lain di atas apa yang dia melebihi dari apa yang ada padanya daripada rasa takut kepada Allah, maka itu orang munafik. Waliyadzubillah. Rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Baru ya Rasulullah SAW diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah arramal jannata ala kulli mura'in, sesungguhnya Allah mengharamkan surga atas setiap orang yang riya. Riwayat Abu Nuaim, setiap orang yang riya, istri kecil. Yang kelima yang merusak orang itu, yang menggagalkan orang jadi orang soleh, ada al-ijabu bi ra'i, takjub kepada pendapatnya atau pikirannya sendiri. Ini al-istihsan, menganggap bagus bi akli, dengan akalnya, wa tadbiri dan pengaturannya, wa tarafu bidzalika, dan merasa tinggi dengan itu, mengangkat dirinya dengan itu, dengan pandainya dia. Alhamdulillah. Kenapa? Karena orang yang sudah merasa itu takjub kepada dirinya akan tertutup daripada aibnya. Dan dia sudah melihat dirinya itu dengan ujub, dengan pandangan baik. Hanya artinya kan berarti kan dia melihat kebaikan saja pada dirinya, sehingga aibnya tertutup. Maka orang seperti ini tidak mungkin memperbaiki diri, sulit. Dan dia tidak akan menjadi lebih baik karena tertutup dengan ujub pada dirinya. Alhamdulillah. Makanya ketika ditanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, man syarrun nas? Wahai Aisyah, siapa orang yang paling buruk? Kata Siti Aisyah, orang yang menyangka kalau dirinya baik, itu orang yang paling buruk.
Karena dia tidak mungkin memperbaiki diri, karena dia sudah merasa dirinya baik. Maka dia tidak akan memperbaiki diri lagi. Ini dalam urusan apa saja. Urusan dunia pun kalau dia merasa, atau ilmu dunia, atau dia merasa sudah bagus, ya sulit untuk menerima saran dari orang atau melihat kekurangan dirinya. Kemudian al-muqarratu tsamina an jumhuril ulama, dari jumhur para ulama. Jumhur ini kebanyakan atau mayoritas daripada para ulama, aksaruhum rahmatullah alaihi majma'in, Allah Ta'ala akrama nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karamat, bahwasanya Allah Ta'ala memuliakan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 5 karamah, 5 keutamaan. Apa? Akramahu bil ismi wal jismi wal ata wal khata wal ridha. Allah muliakan dengan nama. Allah muliakan dengan nama. Nanti dijelaskan untuk masing-masing dari 1 dari 5 itu. Allah muliakan dengan nama beliau itu dengan jisimnya, wal ata dengan pemberian Allah, wal khata dengan kesalahan dosa, wal ridha dan dengan ridha dari Allah. Pertama dengan nama, amal isim. Adapun nama beliau sallallahu alaihi wasallam, fanadahu bi risalah, walam yunadi bi ismi kama nada jamil anbiya. Adapun dalam masalah nama, Allah memanggil Rasul dengan Rasul, bukan dengan ya Muhammad, bukan. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka bil haqq. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, wahai Nabi, tidak ada ya Muhammad di Quran. Ada wa ma Muhammadun illa rasul, tapi bukan konteksnya, bukan manggil. Itu kalimat informasi. Tidaklah Muhammadun kecuali seorang Rasul. Kalau khalaq min qabli Rasul. Kalau beliau mati, Rasul dahulu juga meninggal dunia. Tapi itu kan kalimat informasi, bukan memanggil. Kalau memanggil, Allah tidak pernah memanggil ya Muhammad di Quran. Coba cari, tidak ada. Ya Muhammad. Ya Rasul, wahai Rasul, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Ada pun yang lain, ya Yahya, khudil kitab berbuah. Ya Isa bin Maryam, hal yastati'u rabbuka. Ya Isa bin Maryam, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini itsnaini min dunillah. Ya Musa, ini istafaituka bi risalati bi kalami babul ma'ad. Semua dipanggil dengan namanya. Hai Musa, hai Isa, hai Yahya. Ya, tapi Rasul SAW itu mengambil apa? Dipanggil dengan nama apa? Rasul. Ya, wahai Rasul, wahai Nabi. Bukan dengan nama. Itu pertama. Allah memuliakan Rasul dari nama. Dari nama Allah beri kemuliaan beliau SAW. Misli Adam wa Nuh wa Ibrahim, seperti Nabi Adam. Ya. Nabi Adam alaihissalam. Ya Adam uskun anta wazulul jannah. Nuh juga, ya Nuh bil bisalamin. Oke, Nuh ya. Ibrahim. Wana itu apa? Ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Dipanggil ya Ibrahim, ya Nuh, ya Adam. Uwairihim dan selain mereka alaihissalam. Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam kitabnya, ya Rasul balligh ma unzila ilaika. Wahai Rasul, sampaikan ma unzila, apa-apa yang telah diturunkan ilaika kepada engkau. Wa hadza fi waqti inzal wahyi, ini pada waktu turunnya wahyu. Amma waktu mukafahah, ada waktu mukafahah, waktu berhadapan-hadapan langsung. Ya, faqala ta'ala li nabiyina sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasul Allah, berkata Allah pada Allah pada Nabi kita Lailatul Mi'raj, ya Muhammad sal tu'ta, wahai Muhammad mintalah akan diberi. Atau nanti ketika mukafah waktu hari kiamat minta syafaat Rasulullah sujud di arsy, maka ada suara ya Muhammad sal, itu langsung langsung. Tapi ketika penurunan wahyu di Quran tidak ada panggilan ya Muhammad. Semua ya ayyuhar Rasul, ya ayyuhan Nabiyyu. Wa amal jisim fa idza da'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an fa ajabahu wa bi nafsi anhu. Walam yaf'al dzalika li syai'il anbiya. Qadzalika Rasulullah merutai kota badan sekota dilakukan Nabi tadi. Adapun jisim maka wa idza da'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil sesuatu,
Maka dijawab, Pak aja bahwa binafsi daripada ya. Maka dijawab sesuatu itu tadi menjawab langsung, secara langsung. Lam yaf'al dalika dan itu tidak, atau lam yuf'al tidak dilakukan kepada seluruh para nabi. Berdasarkan Rasulullah Ta'ala Qatadah, yaitu dicontohkan Rasulullah mengembalikan matanya Qatadah setelah sakotot ila Qatadah, setelah matanya itu di perang Uhud, itu jatuh ke pipinya, kemudian kembalikan dan Rasulullah SAW matanya, maka dia menjadi mata yang paling bagus, bahkan tidak terkena daripada penyakit mata. Kemudian makanya sampai di Qasidah itu dikatakan wa ainu qatadatin khudha dalila. Apa itu nih? Komarun itu. Wa ainu qatadatin khudha dalila. Dan matanya Qatadah ambil itu sebagai dalil. Yusfil alila. Jadi rik daripada ludah Rasul SAW bisa menyembuhkan daripada. Jadi kalau beliau memanggil sesuatu, maka sesuatu itu yang jisim atau sesuatu benda jisim. Maka jisim itulah yang kemudian menjawab panggilan Rasulullah SAW. Muhammad atau banyak itu seperti pohon dipanggil oleh Rasulullah SAW datang. Ada Badui di Dalailun Nubuwah itu banyak. Imam Bayhaqi menyendirikan di kitab Dalailun Nubuwah bukti-bukti kenabian. Abu Nuaim juga punya Dalailun Nubuwah juga bukti-bukti kenabian. Itu banyak mujizat Rasulullah. Sesuai yang diceritakan ada orang Badui tadi ditawari Islam dengan apa buktinya ya? Kalau yang kau suruhkan itu benar, karena kau panggil itu pohon katanya Rasul. Ada pohon situ kau panggil, kau bilang ya pohon, wahai pohon kau dipanggil oleh Rasulullah. Maka langsung pohon itu bergerak, mencabut akarnya kemudian berjalan. Sampai kemudian dikembalikan lagi. Tapi orang itu mau sujud kepada Rasulullah SAW, tapi kata Rasul, seandainya saya boleh perintahkan sujud seorang pada orang lain, maka saya perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya, karena besarnya haknya suami. Wa mal ata fa'atahu bila soal. Adapun Allah memuliakan Rasul dengan pemberian, maka Allah berikan beliau tanpa minta. Allah Ta'ala Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Kami sesungguhnya kami memberikan kepadamu ya Muhammad al-kautsar, tanpa meminta. Allah juga berfirman, qala wala sawfa yu'tika rabbuka fatadhur, dan Allah akan memberimu ya Muhammad, rabbuka Tuhanmu akan memberimu fatadhur, sampai kau ridho, sehingga kau ridho. Amal khata, adapun kesalahan, fadzakarul afwa qabla dzambi, maka Allah biasanya menyebut kemaafan atas Rasulullah dulu sebelum menyebut kesalahan beliau. Contoh, qala afallahu an kalima adzinta lahu. Allah telah memaafkanmu ya Muhammad, ya Rasul. Lima adzinta lahu, kenapa kau beri izin pada orang-orang munafik untuk tidak ikut perang? Padahal mereka pura-pura. Lima adzinta. Tapi Allah mulai dulu dengan memberi maaf. Afallahu anka, Allah sudah maafkan. Baru ditegur. Lima adzinta, kenapa? Kemudian aima waqa minka min tarkil afdal wal aula. Jadi daripada apa yang terjadi dari dirimu berupa meninggalkan yang afdal dan yang utama. Jadi salahnya Rasul itu dan salahnya para nabi itu ada yang utama, ada yang lebih utama. Mereka meninggalkan yang lebih utama kepada yang utama. Itu sudah dianggap sebagai satu kesalahan. Jadi bukan suatu kesalahan kita. Seperti Abasa wa Tawalla itu kan Rasul lagi dakwah kepada orang musyrikin Quraisy yang diharapkan kalau mereka masuk Islam, maka di Mekah itu akan tertolong. Syariat Allah akan tersebar dengan karena yang didakwah ini orang-orang pemuka Quraisy. Datang Abdullah bin Umi Maktum, orang A'ma, anjahul A'ma. Ini mau tanya masalah.
Dan Allah lebih tahu kalau orang-orang yang sedang didakwah ini tidak bakal menerima. Ya, ajakan Rasul bukan. Itu ditegur apa suatu raja lama. Menjadikan Allah yang zakir dan kota farz zikr. Amma man istaghna apa? Amma man istaghna fa anta lahu tasaddaq. Malaika Allah yang zakir. Ini abasa wa tawalla, dia bermuka masa, wa tawalla dan berpaling dan padahal maksudnya Rasul itu bukan berpaling itu, ini lebih penting karena Islamnya pemuka Quraisy ini lebih. Tapi Allah memberitahu bahwa orang ini tidak akan masuk Islam yang didakwah itu. Sehingga harusnya kau lebih perhatikan. Maka ditegur oleh Allah SWT. Wa amar itu falam yarudda alaihi fidyata wala sodaqata wala nafaqata kama rudda ala sayyidil anbiya. Adapun rito Allah kepada Nabi Rasulullah SAW bahwa Allah tidak menolak fidyahnya Rasul dan Allah tidak menolak sodakonya beliau dan nafkahnya beliau sebagaimana menolak itu daripada seluruh para Nabi. Karena Nabi SAW doa an umatnya wa kafara an umatnya bisa berjima di Ramadan. Nabi SAW berudhiyah untuk umatnya dan mengkafarah daripada umatnya karena sebab jima di Ramadan. Tapi Nabi-Nabi yang lain tidak ada kafarah penghapus dosa itu. Tapi dalam syariat Rasulullah SAW Allah terima penghapus dosa itu. Sebagai bentuk keridhaan Allah terhadap beliau dan umatnya, maka Allah terima berupa fidyah dan sebagainya untuk mengganti daripada kesalahan. Maqalah tasi'ah, Allah Al-Qudus. Maqalah yang ke-9 dari Abdullah bin Amr bin As.